Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat melanjutkan aktivitas kita selaku tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Kota Baru. Hari ini terkhusus dalam rangka mengikuti diseminasi berbagi praktik baik oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan para wakil kepala sekolah, dewan guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Kota Baru yang terhadir hari ini. Kemudian yang teristimewa kepada TGP angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kota Baru, ada Pak M. Sanusi SPD MPD, kemudian Pak Teguh Fakhrul Mukminin SPD, kemudian ada Ibu Zahratul Idami SPD. Ketiga beliau ini dalam guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama kita semua bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang berbahagia ini kita dapat berhadir semua dalam rangka diseminasi berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari teman kita bertiga yang telah hadir bersama kita. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kami atas nama pimpinan di SMA Negeri 1 Kota Baru memberikan apresiasi kepada calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Kota Baru yang hari ini mengadakan diseminasi berbagi praktik baik yang diselenggarakan di ruang guru ini dengan sasaran semua guru dan tenaga pendidikan di sekolah kita ini. Kemudian dalam perjalanan pendidikan calon guru penggerak, tentu ketika beliau ini telah melewati berbagai macam fase dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh para guru penggerak, sudah berada kemarin setelah mengikuti loka karya 2 dan hari ini melanjutkan kepada hal positif, yaitu berbagi praktik baik di sekolah kita ini. Kita berharap kegiatan hari ini menumbuhkan inspirasi yang pertama bagi teman-teman lain yang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini atau telah punya kesempatan di periode sebelumnya namun masih belum lulus tahap akhir dalam proses seleksi, terutama di tahap kedua. Kita berharap angkatan selanjutnya, kalau masih ada dibuka nanti TGP-nya, teman-teman yang belum ini dapat mengikuti jejak langkah dari ketiga TGP kita. Kita berharap peningkatan kualitas pendidikan dengan hadirnya TGP kita ketiga beliau ini dapat menumbuhkan sekali lagi inspirasi dan motivasi yang lebih bagi kita. Bagaimana menggerakkan pembelajaran di sekolah, menggerakkan diri untuk terus bergeliat, ya, menimba pengetahuan, menggali potensi diri
dengan sasaran nanti memberdayakan peserta didik, menjadikan pembelajaran yang lebih menarik, dan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah yang dipraktekkan baik itu oleh peserta didik maupun oleh kalangan pendidik di sekolah ini. Jadi apa yang dilakukan oleh ketiga sahabat kita CGP Angkatan 10 ini, mari kita berikan apresiasi dan dukungan kita semua, dan kita berharap proses yang beliau lalui sampai dengan tahap akhir nanti dapat berjalan sesuai dengan keinginan, dan doa kami bersama menyertai Bapak Ibu CGP Angkatan 10 yang pada akhirnya nanti dinyatakan lulus resmi sebagai guru penggerak Angkatan 10 dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Dalam pengamatan kita nampak dari perjalanan yang Pak Harun, Pak Sanusi, Bu Zahra lakukan, memberikan kontribusi aktif terhadap kegiatan pembelajaran pada peserta didik dan keadaan di sekolah, karena lingkup penjabaran dari program ini menyentuh semua aspek, baik itu terhadap sisi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan sebagainya, dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga memotivasi teman-teman guru dan didik kita untuk berkontribusi aktif bagaimana menjalankan fungsi dan tanggung jawab kita di sekolah yang kita cintai ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan memberikan doa terbalik untuk ketiga teman kami, tiga sahabat kami yang sedang mengikuti pendidikan ini, untuk dapat terus bergerak, bergeliat, dan memberikan inovasi-inovasi dalam rangka mengembangkan sekolah, mengembangkan budaya sekolah, dan tentunya kita berharap tumbuhnya kualitas pendidikan yang lebih baik di SMA Negeri 1 Kota Baru dengan selesainya teman-teman ini mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Demikian pengantar singkat dari kami dalam rangka diseminasi berbagi praktik baik oleh CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Kota Baru. Selamat berkarya, selamat berinovasi, selamat berbagi untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, pada hari ini sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta wakil yang luar biasa mensupport kami sebagai calon guru penggerak, di mana beliau juga memfasilitasi dan mensupport yang tiada henti untuk kami. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru beserta staf teknik yang hadir pada hari ini untuk diseminasi budaya positif. Next. Oke, sebelum kita lanjut, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengetahuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama kita. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, ya, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena
sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik ke depannya. Next. Oke, ketika Bapak Ibu mendengar tentang budaya positif nih, apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Ada yang mau bertanggapan mungkin? Ya, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang baik yang perlu kita lakukan untuk Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya, apakah budaya positif penting diterapkan di sekolah kita? Sangat penting ya. Oke, next. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu guru sebagai petani dan murid kita itu sebagai benih. Sekolah itu sendiri sebagai lahannya. Jadi kita sebagai petani itu kan menaburkan benih nih. Jadi kita harus menuntut dari dia jadi benih, tunggu jadi berkembang kan, semakin besar kan. Jadi kita sebagai guru itu wajib menuntun anak bukan hanya dari segi pendidikan pengetahuannya, tapi juga karakternya juga. Ya, next. Oke, konsep inti tentang budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana setiap anak itu pasti berbeda. Berdiferensiasi itu adalah setiap anak itu pasti berbeda-beda karakternya. Jadi pada saat pembelajaran kita, saya mungkin ya seringkali masih monoton, ya, dimana seharusnya kita itu harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana karakter anak itu pasti berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada audio, visual ya. Oke, next. Oke, miskonsepsi tentang teori kontrol selama ini, di mana ilusi guru itu hanya mengontrol murid. Kita sebagai guru itu hanya mengontrol murid. Yang kedua, ilusi orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa itu berhak mendoktrin peserta didik kita. Bukan hanya di sekolah, mungkin kita di rumah juga seperti itu. Oke? Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter peserta didik kita. Dengan kita membuat rasa bersalah kepada anak, dia membentuk karakter yang lebih baik. Yaitu miskonsepsi ya. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oke, next. Oke, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memodernikan peserta didik tanpa imbalan atau harapan atau ancaman dan hukuman kepada peserta didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri kepada peserta didik kita, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Pasti kita sebagai guru tidak mau peserta didik kita itu stuck dan makin negatif. Pasti kita sebagai guru berusaha bagaimanapun caranya untuk menjadikan peserta didik kita ini menjadi yang lebih positif lagi dalam segi karakteristiknya. Next. Oke, nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif yang disepakati bersama lintas budaya dan agama. Nilai-nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila, toleransi, rasa integritas, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, dan empati serta keingin tahuannya.
adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Next. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan perluasan. Next. Gimana 5 kebutuhan hidup itu ada bertahan hidup apa contohnya? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, ya. Kalau kasih sayang itu kan pasti kita rasa terima, kita berikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau perluasan itu dihargai, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan itu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Di mana kita sebagai manusia ya harus mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Misalnya nih, maaf saya di rumah lagi ada cekcok nih, itu kan berarti kan saya kurang kasih sayang nih dari suami saya. Udah gitu saya ke sekolah nih, kita tidak ada terpenuhinya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti saya di sini uring-uringan atau aduh anak dia salah aja semuanya, semua yang mau sama saya salah aja semua gitu. Padahal kenapa kita harus menganalisis lagi, kenapa sih kok Zara gitu ya? Oh dia ini berarti kenapa? Berarti 5 kebutuhan dasar itu dia tidak terpenuhi, makanya saya itu jadi uring-uringan atau lainnya. Seperti itu juga kepada peserta didik kita juga harus melihat nih apa sih 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak mereka penuhi. Oke, next. Oke, motivasi perilaku manusia yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi intrinsik. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi intrinsik. Next. Oke, hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Kan kita menghukum anak itu pasti tiba-tiba dia melakukan kesalahan dan tiba-tiba harus menghukum anak ya. Begitu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dibatalkan. Bersifat satu arah pasti dari kita dan berupa fisik dan psikis ya. Kayak misalnya lari lapangan itu termasuk fisik ya. Psikis kan, oh kamu memang ini selalu ini, tentu menuju menghargai kita sering seperti itu ya. Mungkin saya sendiri ya. Oke, konsekuensinya yang terencana atau di aspek disepakati sesuai peraturan. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman sehingga sikap guru memonitor murid selalu. Restitusinya proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses yang berkolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, 5 posisi kontrol, di mana ada penghukum, pemantau, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Next. Next, Pak. Oke, kita makan sebentar ya Bapak Ibu.
Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posesi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya
akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu, kita harus introspeksi diri ya. Dari mana nih kita? Oke, ya, ini kita harus introspeksi diri ya. Kita di mana nih, di posisi kontrol yang mana nih ya. Oke, dari 5 posisi di atas, manakah posisi yang paling cocok untuk diterapkan? Next, ini ada pertanyaan yang baik, ada sedikit ya. Posisi kontrol apakah aku? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ayo, siapa yang tahu posisi kontrol apa ini? Ya, betul ya. Ini adalah posisi kontrol manager di mana kita menanyakan dulu kesalahannya. Udah gitu kita tanya nih, dia keyakinan kelas apa yang dia langgar. Dan kita tanya juga ke dia, apa sih penyelesaiannya gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi dia. Oke, next. Posisi kontrol apakah aku? Kalau kamu tidak menggunakan sepatu hitam, kamu buka sepatumu dan tidak bisa pakai sepatu seharian. Posisi kontrol apa ini? Iya, hukum ya. Karena itu biasanya dilakukan dengan nada yang tinggi ya. Oke, next. Oke, posisi kontrol apakah aku? Tolonglah demi ibu, bisa ya nak ya. Iya, teman ya. Jadi kita harus introspeksi diri Bapak Ibu termasuk saya. Walaupun saya di sini CGP bukan berarti kami ini lebih ilmunya dibandingkan Bapak Ibu, enggak. Kami di sini juga masih belajar. Kami juga harus banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Next. Oke, next. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai-nilai berbasis universal yang disepakati bersama oleh guru, murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Keyakinan ini dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan semua murid sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai tersebut. Ya, di awal mungkin kalau misalnya kita tanya nih, ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas, pasti mereka apa? Kita kan harus dua arah ya. Kalau selama ini kan mungkin kita hanya membuatnya sendiri. Itu kan bukan keyakinan kelas ya. Itu lebih ke peraturan kelas. Karena itu kita yang buat, tidak ada diskusi dengan anak. Kalau keyakinan kelas kita harus menanyakan, contohnya misalnya, ayo ya anak-anak kita hari ini buat keyakinan kelas. Siapa yang mau kasih saran gitu kan? Pasti anak-anak menjawabnya tidak datang terlambat gitu kan. Dan itu sebisa mungkin kata-kata negatif seperti tidak, jangan, itu dan tidak dipergunakan. Pada keyakinan kelas ini, sebisa mungkin kita memakai kata-kata yang positif, ya, dan harus ada nilai kebajikan universal di dalamnya. Seperti contoh, kami saling menghormati dan menghargai, ya. Menghormati, contohnya itu dengan dia tidak berbicara pada saat kita menjelaskan, dia itu sudah menghormati kita, ya. Kami bertanggung jawab atas tindakan kami, contohnya nih misalnya dia menyontek atau mengganggu temannya di
dia kan sudah termasuk tidak bertanggung jawab. Jadi kita tuh dalam satu rincian ini itu ada beberapa nilai di dalamnya. Yang ketiga, kami bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama seperti belajar bersama, saling mengingatkan, ya, kayak buat PR, buat tugas gitu ya. Lalu kami selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Di dalamnya itu seperti misalnya memakai baju seragam yang sama gitu ya. Karena itu semua kan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Kami saling membantu dan mendukung satu sama lain ya. Itu dalam poinnya tuh ada poin-poinnya. Nanti kalau memang ini ada apa lagi, mungkin kami juga akan mendiseminasikan tentang bagaimana pembuatan kegiatan kelas. Next. Oke, ketiga, restitusi. Suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab untuk mencari solusinya sendiri. Next. Oke, menstabilkan identitas. Di mana biasanya kita pada saat di lapangan nih kata-kata yang sering dipakai untuk menstabilkan identitas, berdua salah itu wajar. Nah, ibu dulu juga pernah berbuat kesalahan. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, itu untuk menstabilkan identitas. Dia kan lagi marah nih, atau dia lagi misalnya kayak kemarin si Abrar ya. Abrar itu kan nggak bawa buku ke kelas gitu kan, dan buku PR kimianya. Jadi kita itu harus menstabilkan identitas dulu. Kita tanyakan, misalnya dia kemarin saya sama Abrar itu saya tanya kenapa Abrar gitu kan, ini ibu saya nggak bawa buku PR kimia gitu kan. Udah gitu kita harus bilang sama dia, oh iya Abrar, berbuat salah itu wajar. Semua manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Walaupun sebenarnya kita kesel di dalam hati kita, mungkin ekspresi kita juga tidak boleh nampak pada anak itu kalau kita tuh lagi marah gitu. Oke, next. Oke, validasi tindakan yang salah. Pasti dengan kata-kata kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan.
sudah mendengarkan pemaparan dari Bu Zahra tentang budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Kemudian di sini juga bisa menjadi refleksi kita, banyak sekali yang harus kita rubah dalam mindset budaya positif yang harus kita terapkan. Nah, di sini saya ingin menanyakan sejauh mana untuk konsep segitiga restitusi yang akan kita terapkan pada pembelajaran di kelas. Nah, efeknya untuk kedepannya itu seperti apa? Sejauh mana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Liza. Seperti yang kita ketahui ya, segitiga restitusi ini menurut saya bukan hanya bisa kita terapkan di sekolah, tapi juga bisa kita terapkan di rumah dengan anak kita, di mana dia menstabilkan identitas. Kita kan seringkali dengan permasalahan itu tidak menstabilkan identitas. Kita langsung menanyakan kenapa kamu buat itu, kenapa kamu tadi datang terlambat, gitu kan? Jadi kita harus menstabilkan identitas. Di mana menurut saya segitiga restitusi ini sangat penting untuk kita terapkan di dalam kelas. Dengan kita menerapkan segitiga restitusi ini, maka anak akan bertanggung jawab dengan apa yang dia buat, dengan masalah apa yang dia buat. Kita juga sebagai guru juga harus menyelidiki ini dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Jika 5 kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, maka jangankan anak saya pribadi tadi pasti akan melakukan bukan hal yang negatif, pasti salah gitu. Saya ini salah, semua salah, begitu kita uring-uringan gitu. Jadi kita dengan menguasai 5 posisi kontrol, maka dengan segitiga restitusi tadi, maka pembelajaran di kelas itu akan nyaman, menyenangkan, dan kita juga akan merasakan efeknya setelah kita melakukannya nanti. Jadi mari sama-sama kita melakukan segitiga restitusi dengan posisi kontrol, sebisa mungkin tidak dengan posisi kontrol penghukum ya. Saya selama ini menjadi posisi kontrol teman, makanya mungkin anak-anak saya itu ketergantungan, karena itu pasti ada efek yang negatifnya. Dengan kita menjadi posisi kontrol yang manajer, maka anak itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dia buat gitu. Baik, terima kasih Bu Liza. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri seminar saya. Kepada Bapak saya terima kasih banyak, dan teman-teman CGT saya yang luar biasa hebat, dan Bapak Ibu semua di sini juga luar biasa hebat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat dari Allah, kita sudah bisa mendengarkan ketiga calon CGP kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan calon CGP kita lulus dengan nilai yang terbaik, dan yang lain guru-guru bisa mengikuti contoh yang sudah ada. Dari hasil pemaparan tadi, sungguh banyak yang bisa kami ambil sebagai pedoman dalam kami menjalankan tugas sebagai guru nanti. Banyak sekali pengalaman dan banyak sekali mungkin yang harus dirubah. Cara kita berbicara dengan anak, cara kita mengajar anak, agar menjadi nanti anak-anak kita berbudaya yang positif semua. Jadi itu semua tergantung cara kita berbicara dan cara kita bertanya kepada anak. Jadi mungkin dengan adanya acara hari ini, kami sudah menambah ilmu. Mungkin untuk kali yang akan datang, kita juga sama-sama bisa duduk untuk menerima masukan dari CGP kita dalam rangka kita meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Baru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an. Syukur la ilaha illallah
ikuti secara bersama. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak referensi, banyak ilmu dari ketiga TGP kita. Ketiga beliau telah memberikan inspirasi untuk kita laksanakan dalam keseharian kita. Banyak hal yang didapat hari ini kita bisa melihat di salah satu tadi film yang diputar oleh Ibu Zahra misalnya, bagaimana kesiapan guru menghadapi seorang anak yang terlambat misalnya. Yang selama ini budaya yang kita praktekkan mungkin ya seperti itu pada mayoritas kita. Keadaannya pola yang kita terapkan demikian tidak memberikan dampak atau perubahan pada diri anak. Justru dia berkutat pada keadaan seperti itu terus. Berarti salah satu indikatornya adalah kesalahan komunikasi atau praktik yang kita berikan kepada anak, sehingga tidak berdampak pada perubahan yang kita inginkan. Maka di momen hari ini, di diseminasi ini, salah satu hal yang kita petik hari ini yaitu peran guru dalam menjalankan fungsinya terkait salah satu tadi menghadapi peserta didik dengan berbagai macam tingkah pola. Itu tadi baru dari anak yang terlambat, belum lagi anak-anak yang melakukan pelanggaran lainnya. Kita baru sentuh bagaimana anak-anak yang keluar masuk dari ruang belajar, sebentar-bentar mau ke toilet, sebentar-bentar mau ke kantin dan sebagainya. Ya, belum lagi anak-anak yang bicaranya bicara kotor, bicara tidak senonoh. Ya, belum lagi proses kalau belanja ke kantin tidak ada antrian dan lain-lain. Budaya antri, ya, budaya menyapa, tebar salam dan lain sebagainya. Ini praktek-praktek baik yang diterapkan di lingkungan sekolah, dan hari ini ketiga sahabat kita, CGP kita ini telah memberikan inspirasi baru, ilmu baru untuk bagaimana kita aplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran yang baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar ruang kelas pembelajaran. Maka oleh demikian, pertama kita memberikan apresiasi sekali lagi terhadap praktik baik yang dilakukan oleh ketiga sahabat kita CGP dari SMA Negeri 1 Kota Baru, dan kita berharap akan tumbuh motivasi dari penyampaian ketiga beliau ini yang kami kira sangat luar biasa. Salah satu dampak dari keikutsertaan dalam proses pendidikan dalam guru penggerak ini, memberikan warna tersendiri, menumbuhkan motivasi dan tumbuhnya minat untuk menjalankan fungsi kita selaku pendidik di sekolah. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan ketiganya dapat merampungkan seluruh tahapan dari pendidikan calon guru penggerak, dan kita doakan bersama ketiga beliau ini dapat lulus nantinya dengan predikat terbaik. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan diseminasi berbagi praktik baik budaya positif di sekolah yang dilangsungkan pada hari ini, hari Selasa 11 Juni tahun 2024 oleh
TGP kita satu Bapak Teguh Farul Mukminin SPD, yang kedua Bapak Muhammad Sanusi SPD MPD, dan ketiga Ibu Zahra yang telah berlangsung dengan baik dan sukses. Demikian dan terima kasih atas partisipasi semua kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hilang, jelek. Yaudah, ayo gak apa. Udah ya? Nah, ya dong ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak-anak. Oke, ya. Selamat pagi anak-anak apa? Oke, ya. Ya, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita belajar, hari ini kita semua buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini dibuat bersama anak dan guru. Contoh keyakinan kelas ini apa? Contohnya peraturan sekolah. Ya, peraturan sekolah.
untuk upacara. Ya kan? Anak-anak hari Senin kan upacara. Jadi harus memakai dasi sama topi, ya. Itu contohnya. Jadi, keyakinan kelas itu ya sama dengan peraturan sekolah. Tapi sekarang kita buat untuk kelas kita semua. Oke? Oke, sekarang ibu mau anak-anak menuliskan satu orang, satu keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama. Oke, sekarang ibu kasih ya. Ya, satu orang satu. Menuliskan di sini, ya. Ayo. Ayo ditulis. Ditulis. Sudah? Apakah anak-anak sudah menuliskan keyakinan kelas kita? Sudah? Semua sudah? 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 Ayo menempel di papan tulis. Ayo, nempel. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke ya. Ya, ayo kita baca bersama ya. Pertama itu ada berbicara sopan. Apa? Iya, berbicara harus sopan. Tidak boleh berbicara yang jelek-jelek, tidak boleh ya. Oke ya, berbicara sopan. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, pakaian rapi dan bersih. Bagus ya. Setuju?
tidak boleh ya. Oke ya, setuju atau tidak setuju ya? Siapa? Oke, setuju ya. Oke ya, udah masuk keyakinan kelas kita. Yang keempat ada disiplin ya. Contohnya apa? Oh ya, hari Senin pakai baju warna putih. Hari Senin Selasa. Hari Rabu, hari Kamis baju apa? Iya, baju batik, benar. Hari Jumat sama hari Sabtu. Iya, pramuka seperti anak-anak pakai sekarang. Oke, apa lagi contohnya? Oke, sudah. Yang lain. Apa lagi? Iya, memakai apa? Sepatu sekolah. Ya, oke, tidak boleh pakai. Iya, kalau ke sekolah harus memakai sepatu ya. Oke ya, disiplin contohnya. Ya, masuk untuk belajar jam berapa? Ya, masuk untuk kelas belajar jam berapa? Iya, itu contoh disiplin. Oke, tahu? Oke, selanjutnya ada nomor 5, saling menghargai. Contohnya apa? Iya, tidak boleh memukul teman. Iya, betul. Contoh lain apa? Iya, tidak boleh cubit teman. Tidak boleh apa lagi? Iya, apa? Iya, tidak boleh memukul. Apa lagi? Contohnya apa? Saling menghargai. Oh iya, barang teman, tidak boleh ambil. Tidak boleh ya. Oke. Iya, harus pinjam ya. Berbicara sama temannya harus pinjam. Oke. Setuju? Siapa yang setuju? Oke, siapa yang setuju untuk saling menghargai sesama teman dan ibu guru? Siapa? Setuju? Oke ya. Oke, setuju. Dan selanjutnya harus semangat. Ya. Apa? Contohnya apa? Contohnya apa harus semangat? Contohnya, iya, belajar harus semangat ya. Tidak boleh malas. Semua itu untuk kita biar pintar, bagus ya. Oke. Iya, harus belajar dengan semangat ya. Oke, ya bagus. Anak-anak itu semua bagus, pintar, baik ya. Jadi kita harus semangat. Siapa yang setuju? Setuju? Setuju ya, setuju. Oke. Ya. Berarti keyakinan kelas kita ada berapa? Keyakinan kelas kita ada berapa? Ada berapa? 6. 1. Berbicara sopan. 2. Pakaian rapi dan bersih. Benar ya. 3. Belajar dengan jujur. Iya, bagus. 4. Disiplin. Oke. 5. Saling menghargai. Bagus. 6. Harus semangat dalam belajar, ke sekolah, tidak boleh malas. Oke? Ya, udah kita sepakati ya bersama-sama ya. Oke, ya. Ini menjadi keyakinan kelas kita. Besok Ibu tempel di sini. Kita semua harus saling menghargai ya. Ini sudah kita buat keyakinan kelasnya. Kita harus sama-sama mematuhi keyakinan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi